Ketika kamu menghilang, bukan karena dendam, bukan untuk bermain-main, tetapi dari tempat yang tenang dan harga diri. Sesuatu berubah, ruang yang pernah kamu isi menjadi terlihat. Percakapan yang dulu diabaikannya sekarang bergema di benaknya. Dan disinilah menjadi menarik, karena seorang wanita tidak selalu bereaksi dengan segera, tetapi hari demi hari, pikirannya mulai bekerja dengan cara yang bahkan dia tidak bisa kendalikan sepenuhnya. Hari pertama, dia berasumsi itu sementara. Hari kedua, dia bertanya-tanya apakah kamu mencoba memberinya pelajaran. Hari ketiga, dia mulai mempertanyakan nilainya di matamu. Dan dari sanalah spiral itu dimulai. Bukan karena kamu menghilang dalam kemarahan, bukan karena kamu ingin menghukumnya, tetapi karena kamu memegang bingkaimu. Kamu menarik diri dari apa yang tidak lagi terasa seimbang. Kamu memilih kedamaian daripada kebisingan, dan itulah temanku yang membuatnya berpikir dalam-dalam. Dalam video ini, kita akan menjelajahi lanskap emosional yang dia navigasikan hari demi hari setelah kesunyianmu. Dimulai dari penolakan awalnya hingga saat-saat tenang ketika ketidakhadiranmu terasa lebih berat daripada kehadiranmu. Ini bukan hanya psikologi, ini adalah ketabahan dalam gerakan. Kamu tidak mengejar, kamu tidak mengemis, kamu hanya menyingkirkan dirimu sendiri dan membiarkan alam, waktu, dan pikirannya sendiri melakukan sisanya. Mari kita mulai. Nomor 1, tindakan menghilang. Dia terkejut, bingung. Keheninganmu menghantam seperti jeda yang tidak diharapkannya. Dia memeriksa pesanmu lagi. Mungkin dia melewatkan sesuatu, tetapi tidak ada apa-apa. Hanya keheningan. Dan keheningan itu tumbuh lebih keras dalam benaknya setiap hari berlalu. Awalnya, dia pikir itu sementara. Mungkin kamu hanya sibuk, mungkin kamu mencoba membuatnya mengejar sedikit, tapi kemudian jam menjadi sehari menjadi 2, dan tiba-tiba keheningan itu terasa seperti tembok. Seseorang yang tidak dia harapkan darimu. Bukan pria yang selalu menjawab, bukan pria yang dulu peduli. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa pria yang tabah tidak mundur untuk menghukum. Dia menarik diri untuk melindungi kedamaiannya, untuk menyelaraskan kembali dengan nilai-nilainya. Dia tidak terseret ke dalam kekacauan emosional. Dia tidak memohon kejelasan di mana ada kebingungan. Dia mengamati, merenungkan, dan berjalan pergi, bukan karena kesombongan tetapi karena harga diri. Dan sementara kamu membumi dalam ketenangan itu, dia mulai merasakan perubahan. Pada hari kedua atau ketiga, dia mulai mengingat hal-hal kecil. Suara-suaramu, cara kamu dulu menjelaskan hal-hal dengan kepastian yang tenang. Dia memutar ulang percakapan terakhirmu, mencoba menangkap tanda-tanda kedinginan, petunjuk apapun yang akan kau tunjukkan untuk mundur, tetapi kau tidak memberikannya. Karena pria yang bergerak dengan disiplin tidak perlu mengumumkan kesunyiannya. Ia membiarkan kesunyian berbicara. Pada hari keempat atau kelima, ini bukan hanya tentang pesan. Dia menyadari ketidakhadiranmu dalam rutinitas hariannya. Dia mengharapkan meme yang biasanya kau kirimkan via pesan teks pagi, sebuah kabar, tetapi tidak ada yang datang. Saat itulah rasa ingin tahu berubah menjadi kegelisahan. Dia mungkin memposting sesuatu hanya untuk melihat apakah kau akan bereaksi. Mungkin sesuatu yang sedikit genit, sedikit tidak langsung, sebuah ujian. Tetapi pria yang membumi tidak akan terpancing. Seorang yang tabah tetap diam, karena dia tahu perhatian bukanlah sesuatu yang bisa diberikan seperti permen. Itu diperoleh melalui usaha, bukan diasumsikan melalui akses. Sekarang kesunyian mulai membuatnya mempertanyakan dirinya sendiri. Bukan karena kau mengabaikannya, tetapi karena kau menghilang dengan anggun. Tidak ada kekacauan, tidak ada drama, hanya jarak yang tenang. Dan itu lebih mengganggunya daripada berteriak. Seminggu berlalu, dia mulai bertanya-tanya apakah dia benar-benar pergi untuk selamanya. Dia tidak menyangka. Dia pikir kau akan retak, mengulurkan tangan, melipat, tetapi kau tidak. Dan saat itulah dia tersadar, pria ini tidak butuh aku untuk merasa utuh. Dan itulah kekuatan menahan diri dari disiplin emosional. Dia pikir diam berarti ketidakpedulian, tetapi sekarang dia belajar bahwa diam dari pria sepertimu berarti harga diri. Dan itulah yang mulai dia rindukan. Nomor 2, dirimu menggema. Sekarang dia menyadari segalanya. Ketidakhadiranmu, kehadiranmu dalam ingatannya. Suaramu bergema di benaknya saat keadaan menjadi sunyi. Cara kamu biasa memeriksa hanya untuk melihat bagaimana keadaannya. Cara kamu tertawa tidak terlalu keras, tetapi cukup untuk membuatnya merasa aman. Ketenangan yang kamu bawa ke dalam hidupnya saat semua hal lain terasa sangat membebani. Itu bukan hanya apa yang kamu lakukan, itu adalah bagaimana kamu melakukannya. Kamu sabar,
menghadirkan kekuatan yang stabil, yang tidak pernah menuntut apapun tetapi selalu memberi kedamaian. Kamu telah menjadi air tenang tempat dia dulu berenang, sekarang hilang. Dan baru sekarang dia menyadari betapa menyegarkannya itu sebenarnya. Lihatlah, pria yang tabah tidak mengejar perhatian. Dia tidak memperjuangkan ruang dalam kehidupan seseorang. Dia hanya mewujudkan kedamaian, disiplin, dan pengendalian emosi. Dia memberi dengan bebas, tetapi dia tahu kapan harus pergi ketika kehadiran itu tidak lagi dihargai. Awalnya dia tidak terlalu memikirkan diamu. Dia berasumsi kamu akan kembali. Akhirnya kau akan mengulurkan tanganmu lagi. Namun seiring berlalunya hari, keheninganmu semakin berat. Bukan dengan cara yang kejam, tetapi dengan cara yang membuatnya merasakan beratnya ketidakhadiranmu. Sekarang dia mulai merenung. Kau tidak membanjirinya dengan pesan. Kau tidak bereaksi terhadap ceritanya. Kau tidak meminta untuk dilihat. Dan itulah mengapa dia mulai merasakan kehadiranmu lebih dalam. Karena saat dia menggulir, saat dia berbaring terjaga di malam hari, kata-katamu yang memutar ulang ketenanganmu yang bertahan. Dia membandingkan setiap interaksi dengan ruang yang dulu kau isi dengan mudah. Dan tidak ada yang terasa sama. Apa yang lebih kuat dari seorang pria yang memohon perhatian? Pria yang tidak membutuhkannya. Itulah pria yang hidup dalam pikirannya. Kau telah menjadi apa yang dia renungkan. Bukan karena kau keras atau menuntut, tetapi karena kau solid, langka, disengaja. Tipe pria yang tidak hanya berbicara damai, dia menjalaninya. Itulah perbedaan yang tabah. Kau tidak menghilang karena dendam. Kau melangkah mundur karena harga diri, dan sekarang dia dibiarkan duduk dalam keheningan yang pernah kau gunakan untuk menenangkannya. Menyadarinya, bahasa Indonesia. Sama sekali bukan keheningan, itu adalah kamu. Dan sekarang setelah itu hilang, dia mendengarnya lebih keras dari sebelumnya. Sekarang saat kamu merenungkan pikiran-pikiran ini, aku mengundangmu untuk terlibat lebih jauh dengan konsep ini. Apakah perspektif ini beresonansi denganmu? Apakah kamu merasakan beban ketidakhadiran dalam pengalamanmu sendiri? Luangkan waktu untuk menyukai video ini jika itu menyentuh hati dan bagikan pikiranmu di komentar di bawah. Atau jika kamu lebih suka, cukup ketik percakapan hening berbicara banyak untuk memberitahu kami bahwa kamu merenung bersama kami. Mari selami lebih dalam kekuatan kehadiran, ketidakhadiran, dan cara yang tabah saat kita melanjutkan penjelajahan kita. Nomor 3, keraguan merayap masuk. Dia mulai bertanya pada dirinya sendiri, pertanyaan-pertanyaan pelan dalam keheningan ketidakhadiranmu. Apakah itu sesuatu yang aku lakukan? Apakah aku mendorongnya menjauh? Topeng percaya diri yang dia kenakan dengan mudah, topeng yang membuatnya tampak tak tersentuh, mulai goyah. Fasad tidak bertahan dengan baik saat tidak ada orang di sekitar untuk bereaksi terhadapnya. Dia menggulir pesan-pesan lamamu, memutar ulang nada percakapan terakhirmu, membaca ulang caramu dulu muncul untuknya. Dia tidak mencari penutupan, dia mencari momen energimu bergeser. Tapi kenyataannya, kamu tidak berubah. Kamu tidak menjadi dingin, kamu tidak bermain-main. Kamu hanya berhenti muncul di mana kehadiranmu tidak dihormati. Kamu membuat keputusan diam-diam untuk berhenti menuangkan ke seseorang yang tidak pernah benar-benar mengulurkan tangan untuk menerimanya. Dan sekarang, dalam kekosongan yang tenang itu, kamu meninggalkan sesuatu yang tidak nyaman mulai berakar. Kesadaran. Kamu tidak menghilang untuk membalasnya. Kamu melangkah mundur untuk melindungi dirimu sendiri. Kamu tidak meledak, menuduh, atau menuntut penjelasan. Kamu tidak mencoba memaksakan pemahaman. Kamu hanya menarik diri dengan tenang, dengan anggun, dengan niat. Kamu memilih kedamaian daripada kinerja. Dan sekarang waktu melakukan apa yang selalu dilakukannya, mengungkap kebenaran perlahan tanpa suara. Karena membiarkan dia menghadapi dirinya sendiri saat kamu tidak ada, itu bukanlah kekejaman. Itu kedewasaan, itu harga diri, itu pertumbuhan. Bukan hanya milikmu, miliknya juga jika dia mengizinkannya. Ketika seorang pria yang telah mengembangkan disiplin emosional menarik kembali, itu tidak pernah untuk menghukum, itu untuk melindungi ketenangan batin yang dia perjuangkan keras untuk dibangun. Keheningannya bukanlah senjata, itu adalah batasan. Dan ironisnya, hal yang pernah dia lihat sebagai ketidakpedulian, sekarang terasa seperti cermin yang memantulkan semua momen dia mengabaikan usahamu, semua cara dia mengabaikan konsistensimu, dan semua waktu kecil yang dia asumsikan, kamu akan selalu ada, apapun yang terjadi. Pria yang tabah tidak berdebat untuk validasi. Dia tidak mengejar untuk dilihat. Dia membiarkan kesunyiannya berbicara, apa yang tidak pernah bisa diucapkannya. Dia tahu bahwa orang jarang menghargai apa yang dapat mereka akses kapan saja. Terkadang,
ketidakhadiran itulah yang mengajarkan jeda, keheningan tiba-tiba di mana kehangatan pernah hidup, dan sekarang dia belajar. Bukan karena kamu memberitahunya, bukan karena kamu memohon, tetapi karena kamu akhirnya berhenti membuktikan harga dirimu. Itulah kekuatan pelepasan dengan kejelasan, memilih dirimu sendiri, bukan dalam kemarahan, tetapi dalam keselarasan. Dia mengharapkan reaksi, dia mengharapkan pengejaran, tetapi yang dia dapatkan adalah refleksi. Dan sekarang, ketidakhadiranmu yang awalnya dia abaikan, telah menjadi kehadiran paling keras dalam hidupnya. Kamu telah menjadi pertanyaan yang tidak bisa dia hentikan untuk ditanyakan. Dan kali ini, jawabannya bukan milikmu untuk diberikan, itu miliknya untuk ditemukan. Nomor 4, perhatian bergeser. Dia mulai memposting lebih sering, selfie segar di sini, kutipan misterius di sana. Dia mengirim SMS kepada teman-temannya tanpa henti, memesan akhir pekannya, tetap sibuk seolah tidak ada yang salah. Di permukaan sepertinya dia sudah move on, seperti kamu tidak pernah melewatinya. Tapi mari kita menjadi nyata. Pikirannya terus melayang kembali padamu, pada pria yang tidak bergeming, orang yang tidak meledakkan teleponnya, atau memohon kesempatan kedua. Pria yang dulu selalu ada, tenang dan konsisten. Sekarang benar-benar diam. Tidak ada drama, tidak ada penjelasan, tidak perlu membuktikan apapun. Dan keheningan itu lebih keras dari apapun yang pernah kau katakan. Dia mengisi jadwalnya, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia mencoba mengisi ruang yang dulu hanya kau tempati. Ruang yang dibangun oleh pria yang tidak hanya ada. Dia memiliki kehadiran, dan tidak ada jumlah perhatian atau gangguan yang dapat menggantikannya. Dia memeriksa ceritanya, tampilan. Apakah kau menonton? Apakah kau suka? Apakah kau akan mengatakan sesuatu? Tetapi tidak ada. Kau tidak memeriksa. Kau tidak bereaksi. Kau tidak memainkan permainan bolak-balik itu karena kau tidak hidup untuk pembaruan. Kau hidup untuk sesuatu yang lebih dalam. Itulah esensi menjadi tabah. Kau membumi. Kau fokus. Kedamaianmu tidak bergantung pada dilihat atau diperhatikan. Itu berakar pada tujuanmu. Kau tidak mengejar kekacauan ketika kau telah membangun kedamaian dalam dirimu sendiri. Kau tidak mengabaikannya untuk menang. Kau baru saja selesai tampil. Dan dia mulai menyadari ini bukan tipuan. Itu hanya caramu bergerak. Tenang, tak terganggu, yakin akan nilai dirimu. Dan kekuatan yang tenang, keheningan yang sebelumnya tidak sepenuhnya ia pahami, itu melekat dalam pikirannya. Dia bisa keluar, memposting cerita, tertawa dengan teman-teman, tetapi tidak ada yang bisa menenggelamkan pria yang hilang. Orang yang tidak perlu berbicara keras untuk diingat, karena diamu bukanlah jarak, itu kehadiran di level yang berbeda. Level yang tidak ia hargai saat ia memilikinya. Tapi sekarang itu menghantuinya di saat-saat tenang. Jika ini menyentuh sesuatu yang dalam, luangkan waktu sejenak untuk memikirkannya. Renungkan seberapa sering kita mengacaukan kebisingan dengan makna, dan betapa kuatnya untuk tetap membumi ketika emosi mencoba menarik kita keluar dari karakter. Keheninganmu bukanlah kekosongan, itu adalah pernyataan, batasan, bentuk harga diri. Aku ingin mendengar pikiranmu. Pernahkah kamu mengalami perubahan ini sebelumnya? Berikan perspektifmu di komentar atau ketik saja, keheninganku berbicara untukku. Mari kita lihat siapa yang benar-benar berjalan dalam kekuatan yang tenang itu. Nomor 5, jalan kenangan menjadi jebakan. Ingat lagu yang pernah kamu kirim padanya, lelucon dalam yang hanya masuk akal bagi kalian berdua, atau cara kamu dengan lembut mengucapkan namanya, membuatnya merasa dilihat dan dihargai? Kenangan itu membanjiri dirinya sekarang, tapi mereka membawa beban yang lebih berat. Apa yang dulu memicu kegembiraan sekarang membawa sedikit kesedihan. Tidak ada jawaban di ujung sana, tidak ada suara yang menghibur, tidak ada kamu untuk menghidupkan kembali saat-saat berharga itu bersamanya. Sementara dia terperangkap dalam kilas balik masa lalu yang tampaknya tak berujung, jalanmu telah menyimpang. Seorang pria yang tabah melepaskan kenangan tanpa kebencian. Bukan karena mereka tidak dihargai, tetapi karena berpegang teguh pada apa yang telah berakhir adalah pengkhianatan terhadap pertumbuhan diri. Kamu tidak tinggal dalam gema masa lalu. Sebaliknya, kamu memetik pelajaran darinya. Kamu menghargai pengalaman yang dibagikan tanpa membiarkannya merantaimu ke apa yang dulu. Itulah perbedaan krusial. Dia sekarang adalah orang yang memutar ulang saat-saat bersama itu, mencoba untuk menentukan kapan perubahan terjadi, bertanya-tanya kapan keheningan yang menghibur berubah menjadi jurang ketidakhadiran. Keheningan itu sekarang berbicara banyak hal yang dipenuhi dengan semua nuansa yang dia pernah mengabaikan.
Isyarat-isyarat kecil, usaha-usaha yang konsisten, kehalusan perhatianmu yang tampak remeh sampai mereka berhenti. Tapi kamu tidak menyimpan kepahitan. Kamu tidak berharap dia merasa terbebani oleh beban yang sama. Kamu hanya melangkah maju. Setiap gerakan didasarkan pada pelajaran yang dipelajari, yang berlabuh pada nilai-nilai intimu. Karena pria yang tabah tidak menggenggam sisa-sisa dari apa yang telah hanyut. Dia menerima, dia beradaptasi. Dia menyadari bahwa masa lalu adalah guru, bukan tempat perlindungan. Sementara dia terjerat dalam nostalgia, mencoba menemukan jalan kembali ke sesuatu yang tidak sepenuhnya dia hargai saat itu. Kamu telah menyerap pelajaran dan melanjutkan hidup. Bukan dengan dingin atau dengan kekejaman, tetapi dengan kejelasan. Kamu jelas tentang siapa dirimu, jelas tentang apa yang kamu bawa ke meja, dan dengan tegas jelas tentang apa yang benar-benar pantas kamu dapatkan. Nomor 6. Menguji air. Dia mungkin mencoba menarikmu kembali dalam pesan langsung, acak, haha, biasa, pada posting terakhirmu, atau foto yang tepat waktu yang tampaknya agak terlalu kebetulan. Dia menguji air, ingin tahu apakah kamu akan menggigit, apakah kamu akan menunjukkan tanda-tanda retak, jika kamu masih berputar di sekitar dunianya seperti sebelumnya, tetapi kamu tidak memakan umpannya karena kamu telah melampaui permainan tersebut. Kamu berada di jalur pertumbuhan, tidak bermain di liga kecil permainan pikiran. Seorang pria yang mengabdikan dirinya pada tujuannya tidak akan terpengaruh oleh remah roti belaka. Kamu dapat membedakan antara koneksi sejati dan umpan emosional belaka. Kamu tidak mengejar perhatian yang tersebar yang tidak mengarah kemanapun. Seorang pria yang tabah tahu perhatian tanpa niat hanyalah gangguan. Jadi saat dia mencari semacam kesalahan, kamu merespons dengan tenang. Ini bukan tentang dendam. Ini tentang berpegang teguh pada prinsipmu. Kamu telah membangun fondasi di atas disiplin, bukan keputusasaan. Kamu tidak mendaur ulang energi lama. Fokusmu adalah menciptakan sesuatu yang substansial dengan seseorang yang mendekati kamu dengan kejelasan dan ketulusan, bukan dengan ujian dan jebakan. Kamu telah melatih diri untuk berhenti sejenak, menilai, merenungkan sebelum terjun ke dalam tindakan. Itulah ketahanan yang tidak diantisipasinya. Itulah kedewasaan yang membuatnya bertanya-tanya mengapa dia tidak mengejarku. Karena begitu seorang pria menemukan tujuannya, dia berhenti mengejar mereka yang hanya berlari berputar-putar. Dia bergerak dalam garis lurus ke depan, selalu maju. Dan dari benteng tekad yang tenang itu, kesunyiannya menjadi lebih mendalam daripada kata-kata apapun yang pernah ada. Ia berbicara banyak, menggemakan pesan yang lebih kuat daripada teks atau panggilan apapun. Renungkan pengalamanmu sendiri. Pernahkah kamu menemukan kekuatan dalam kesunyianmu dengan memilih tujuan daripada sekadar reaksi? Bagikan cerita kamu di komentar di bawah, atau jika kamu lebih suka, ketik saja tujuan daripada remah roti untuk menegaskan komitmenmu pada pengejaran yang berarti daripada gangguan yang cepat berlalu.